bedanya orang haid dengan orang junub? Kalau kan dikatakan orang haid itu tidak boleh melakukan sholat, haram melakukan sholat, kan itu, ya. Termasuk wukuf iktikaf di masjid haram, memegang Al-Quran haram. Lalu bagaimana bagi orang haid yang membaca Al-Quran bila dia seorang hafidhoh? Coba bayangkan 15 hari kalau ditinggalkan, ya. Dia tidak deres, tidak murojaah, ya. Maka bisa-bisa lupa hafalannya, kan kayak gitu. Lah, ini berbeda pendapat di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, ya, imam-imam lainnya. Nah, hal ini berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran, bukan menyentuh Al-Quran, ya. Kalau menyentuh Al-Quran, baik orang junub ataupun orang haid, mutlak itu haram. Tapi kalau membaca, beda orang junub dengan orang haid. Kalau orang junub, ya, kalau orang junub itu membaca Al-Quran mutlak haram. Kenapa? Karena masih bisa langsung melakukan mandi, gitu loh. Mandi besar untuk bersesuci selesai sudah. Ngapain masih dalam keadaan junub membaca Al-Quran? Kok bisa langsung mandi, kok bersesuci? Beda kan kalau haid. Haid itu kan kalau paling lama 15 hari. Nah, harus tunggu 15 hari. Sementara dia punya kewajiban untuk mengajar, belajar Al-Quran, seumumnya belajar baca Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Atau dia murojaah hafalannya. Kalau nggak dimurojaah, bisa-bisa hilang hafalannya. Lah, indah Syafi'i itu diperbolehkan, ya, dengan catatan biniyatid dzikr, ya, hanya niat dzikir. Tapi tentunya tidak baca Al-Quran, tidak kesemuanya, tidak banyak. Boleh tapi dengan niatan dzikir. Hanya sebagian ayat Al-Quran. Seperti contoh kalau di Wirdul Latif, ya, ada bacaan surat Ikhlasnya, kan gitu, ya. Ada bacaan surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan sebagainya. Ya, kalau di Ratibul Haddad ada bacaan ayat kursinya, kan gitu. Nah, itu kan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau di sana kan niat dzikir untuk dijadikan dzikir. Indah Syafi'i boleh. Nah, itu indah Syafi'i boleh. Tapi kalau tidak diniatin dzikir itu tidak boleh. Mutlak Imam Syafi'i mengharamkan, ya. Lalu bagaimana kalau seandainya untuk deres, untuk murojaah? Karena kalau ditinggalkan lupa, kalau orang hafal itu lupa bisa jadi haram, ya. Lupa tidak dimurojaah hafalannya jadi haram, Mas. Kan kayak gitu, ya. Maka tidak boleh lupa, harus terus murojaah. Udah kadung hafal Al-Quran harus terus murojaah, kan kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya kalau dalam keadaan haid bagaimana? Indah Syafi'i boleh dengan catatan tidak boleh bersuara. Hanya dengan lisan hati yang membaca. Tidak ada suara. Bila sautin. Indah Syafi'i. Tapi indal Imamul Malik boleh. Ya. Menurut Imam Malik boleh membaca bisaut dengan suara. Ini supaya jelas, ya. Membaca Al-Quran dalam keadaan haid dengan suara indal Imam Malik boleh. Ya, tapi dalam batasan-batasan litta'allum, ya, untuk belajar, liddarsi, ya, baik untuk belajar, untuk mengajar, atau untuk murojaah hafalan, ya, ada batasan-batasan, tidak untuk semuanya, ya, tidak bimutlakin niyah, tidak dengan niat yang mutlak, tidak, ada batasan-batasannya, ya, bolehnya di sana. Ya, itu indah Imam menurut pendapat Imam. Apakah boleh kita ikuti? Boleh. Imam Malik itu juga termasuk salah satu min madhabil ahlu sunnah wal jamaah, ya, termasuk
dari madhab yang 4, dan beliau termasuk imam besar, ya, imam besar yang